Mm-mm. Udah lihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas mata kuliah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil soal yang sudah kami bahas. Adapun anggota kelompok ada Nisa Kosanah dan saya sendiri Velia Juwita, dan ada Wanda Anggia Murda. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Wanda. Tes. Nomor 1, Rafka sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah seharga $1.000 dan rumah tersebut akan menghasilkan sebesar $7.500. Arus kas bersih per tahun. Rafka juga mempertimbangkan pembelian mobil dengan harga $5.000 yang mana akan disewakan yang menghasilkan profit sebesar $2.500 per tahun. Berapakah waktu atau periode yang dia butuhkan untuk mengembalikan investasinya? Diketahui nilai rumah tersebut tadi adalah $100.000 dan nilai mobil itu $50.000 dan laba dari rumah tadi $7.500 per tahun dan laba sewa mobil $2.500 per tahun. Yang ditanya itu PBP-nya. Nah, untuk itu diperoleh hasil $150.000 yang kemudian dibagi dengan $10.000, yang mana $150.000 ini merupakan kalkulasi dari nilai rumah dan nilai mobilnya tadi. Yang $10.000 itu adalah kalkulasi dari laba rumah dan laba dari sewanya. Dan dapat kita lihat bahwa jika kita bagikan, itu diperoleh periode untuk mengembalikan investasinya sebesar 15 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Sana. Kemudian untuk soal nomor 2, asumsikan bahwa UII memiliki proyek yang membutuhkan pengeluaran tunai awal sebesar $35.000. Proyek ini diharapkan untuk mengembalikan yaitu sebesar $8.000 setiap periode berikutnya. Dan tingkat diskonto yang sesuai adalah 4%. Kemudian pertanyaannya yaitu berapa lama perusahaan A harus membayar kembali investasinya. Jadi caranya yaitu dibikin tabel. Yang pertama yaitu tahun. Yang pertama sesuai dengan soal yaitu sebesar $35.000. Cash flow-nya 0 dan diskonnya 0. Kemudian pada tahun pertama yaitu investmentnya sebesar $27.307,69. Cash flow-nya 8.000. Kemudian diskonnya yaitu diperoleh sebesar $7.692,31. Kemudian pada tahun kedua investmentnya yaitu sebesar $19.911,24. Cash flow-nya $8.000. Kemudian tingkat diskonnya yaitu sesuai dengan pembagiannya yaitu $8.000 dibagi 1 plus 4% pangkat 2. Hasilnya yaitu $7.396,45. Kemudian pada tahun ketiga investmentnya yaitu sebesar $12.799,27. Cash flow-nya yaitu $8.000. Cara perhitungan diskonnya yaitu 8.000 dibagi 1 plus 4% pangkat 3. Hasilnya yaitu
$5.111,97. Kemudian pada tahun keempat, yaitu hasil investasinya $5.960,84. Cash flow-nya $8.000. Cara perhitungan diskonnya yaitu 8.000 dibagi 1 plus 4% pangkat 4 sama dengan hasilnya yaitu $6.838,43. Sedangkan pada tahun kelima yaitu investasinya sebesar $614,83, yaitu minus. Kenapa minus? Karena perhitungannya di bawah, hasilnya di bawah. Jadi 4 tahun plus $5.960,84 dibagi $6.575,42 sama dengan 4,91. Sehingga periode yang dibutuhkan untuk dapat balik modal adalah selama 4,91 tahun. Next. Soal ketiga akan dijelaskan oleh Wanda. Nomor 3. Investasi dalam real estate diharapkan menghasilkan pengembalian dana sebesar $42.000 pada tahun pertama. Pada tahun kedua, diharapkan pula $62.000 dan tahun ketiga $76.000. Jika investasi di awal itu adalah sebesar $500.000, jadi berapa pengembalian rata-rata per tahunnya? Di sini diketahui profit pertama atau pengembalian dana pada tahun pertama itu sebesar $42.000. Tahun kedua $62.000, tahun ketiga $76.000. Investasi di awal adalah $500.000. Yang ditanya, berapa pengembalian rata-rata per tahun? Jawabannya adalah sebagai berikut. $60.000 dibagi $500.000, yang mana $60.000 itu didapat dari akumulasi dari profit per tahun pertama, kedua, ketiga, dan kemudian dibagikan 3. Diperolehlah hasil $60.000 per tahunnya. Jadi kemudian dibagi dengan investasi awal tadi sebesar $500.000, yang mana diperolehlah pengembalian rata-rata per tahun, yaitu sebesar 12%. Nomor 4 akan dijelaskan oleh Velia. Untuk soal nomor 4, itu ada sebuah soal tentang jika saya berinvestasi di pasar modal sebesar 150 juta, maka dalam 1-3 tahun ke depan akan menghasilkan masing-masing, yang pertama itu ada 60 juta, 70 juta, 40 juta, dan apakah bisa mendapat keuntungan dari investasi ini jika tingkat pengembaliannya 10%. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat sebuah garis di mana dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 di mana 0, dan 1 itu ada angka 60 juta, 2, 70 juta, dan 3, 40 juta. Dari kurva garis ini, dari angka 0 sampai 1, itu ada sebuah rumusnya, yaitu 60 juta per 1 ditambah 10%, dipangkatkan yaitu dari 0 ke 60 juta, yaitu 1, berarti dipangkatkan 1, di mana hasilnya 54,545, yang dibuatkan menjadi 55. Dan untuk yang kedua itu juga sama, berarti garisnya itu dari 60 ke 70 berarti 2, jadi dipangkatkan 2. 70 juta per 1 tambah 10%, dipangkat 2 yang hasilnya 58. Dan untuk yang nomor 3, dari 0 ke 40 juta yaitu 3 tambah 10%, pangkat 3 sama dengan 30. Yang ditotalkan 55 ditambah 58 ditambah 30 sebesar 143 juta untuk harganya. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh Kemudian
Kemudian untuk soal yang nomor 5, sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk berinvestasi sebesar 200 juta rupiah tanpa sisa aset. Jika arus kas 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun dan asuransi tingkat pengembalian yang diminta mencapai 10%, berapa IRR dan apa kesimpulan Anda? Jawabannya yaitu kembali ke slide sebelumnya. Yaitu IRR lebih dari RRR. Dari soal tersebut diketahui invest yaitu 200 juta rupiah. Kemudian cash flow-nya yaitu 50 juta rupiah, RR-nya 10%, dan N-nya diketahui yaitu 5 tahun. Asumsi jika ROR-nya adalah 7%, maka NPF sama dengan cash flow kali ROR dikurangi initial investment, yaitu 50.000 dikali 4.100. 4.100-nya yaitu didapat dari tabel present value. Kemudian dikurangi 200 juta. Hasilnya yaitu 205 dikurangi 200. NPF-nya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian jika diasumsikan ROR-nya adalah 8%, yaitu NPF sama dengan cash flow dikali ROR dikurangi initial investment, yaitu 50 juta dikali 3,993, yaitu didapat dari tabel present value, dikurangi 200 juta. Jadi hasilnya yaitu min 350.000. Jadi setelah didapatkan NPF yang dimana mendekati 0 antara 5 juta dan minus 350.000 dengan IRR sebesar 7% dan 8%, maka perbedaan presentasinya yaitu sesuai pada tabel. Yang dimana yang 7% yaitu dengan hasil dari tabel present value-nya yaitu 4.100, mendapatkan present value-nya 205 juta. Kemudian yang 8% yaitu dengan hasil 199.650.000. Kemudian yang 1% yaitu 5.350.000 dengan selisih yaitu 205 juta, kemudian 200 juta, dan yang terakhir 5 juta. IRR sama dengan 7%, yaitu 5 juta dibagi 5.350 dikali 1%, yaitu 7% ditambah 0,93%. Kemudian IRR-nya adalah 7,93%. Baiklah, berarti itu hasil dari presentasi kelompok kami tentang sebuah investasi di mana apakah kalau kita melakukan investasi itu untung atau rugi. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.